Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Khidmat Ramadan, acara dialog interaktif agama untuk kita bisa menambah ilmu dan pengetahuan seputar agama Islam. Dan acara ini kerja bareng antara Rasi Magetan dan IKADI, Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Magetan. Seperti biasanya telah hadir di studio untuk sore kali ini 5 April 2023 Bapak Amrullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bapak J? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Sebelumnya terima kasih untuk kehadirannya. Dan edisi sore kali ini, Ramadan adalah sarana memperpanjang umur. Wow, ini menarik sekali. Mungkin kaitannya dengan kesehatan yang dibentuk begitu ya, kalau puasanya benar. Menarik sekali. Dan jangan lupa sahabat Rasi, untuk Anda bisa bergabung juga, sharing atau mungkin ingin bertanya-tanya, silakan di 0351896137 atau bisa di 081130202906. Injih, monggo Pak Amrullah, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Mbak Maya dan para pendengar Radio Rasi yang berbahagia. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmah serta hidayah dan juga berbagai kenikmatan di dalam melaksanakan kehidupan ini. Hidup dan kehidupan yang begitu kompleks, tetapi nyatanya kita masih diberikan sarana, prasarana untuk bisa melaksanakan hidup ini, sehingga sampai hari ini kita masih bisa bertahan dan juga selain itu mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan tentu saja kita semuanya berharap kelak diakui sebagai umatnya, kemudian mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Sahabat Rasi yang berbahagia, tadi dikatakan dalam judulnya adalah Ramadan sarana untuk memperpanjang umur, seperti itu ya. Ya, baik. Berbicara umur, tentunya kita sama-sama mengetahui bahwa rata-rata umur orang sekarang ini kan 60, 70 seperti itu ya. Dan itu pun sebetulnya bukan hari-hari ini, bahkan 1400 tahun yang lalu Rasul kita Nabiullah Muhammad telah bersabda, umuri ummati baina sittina sanah ila sab'ina sanah. Jadi umur umat itu kurang lebih ya antara 60 sampai 70 tahun saja, seperti itu. Ya mungkin kalau kita bayangkan sebagai pribadi kita lama ya kalau belum mengalami kan begitu ya. 1 sampai 70 tahun itu lama sekali kan begitu. Tapi kalau kita sudah mengalaminya nampak begitu cepat sekali ya. Seperti misalnya saya aja tahu-tahu umurnya sudah hampir 50 kan gitu ya. Waduh, baru kemarin kita bercanda sama teman-teman kita seakan-akan seperti itu ya. Cepat sekali gitu rasanya ini. Tiba-tiba sudah sekian aja. Nah, seperti itu kurang lebihnya, bahwasanya umur itu untuk umat-umat sekarang atau umat yang terakhir ini adalah sangat pendek sekali, atau dikatakan relatif pendek ya.
Kenapa? Jika dibanding dengan umat-umat terdahulu tentunya, yang mana umurnya sampai ratusan tahun itu biasa. Bahkan ada yang sampai ribuan tahun ya, orang-orang yang terdahulu. Nabi Nuh saja diceritakan di dalam Al-Quran bahwa umur beliau untuk berdakwah saja itu 950 tahun seperti itu ya. Jadi umurnya... Umurnya kalau begitu, kalau mulai dakwahnya dari 100 ya 1050 tahun ya kemungkinan umurnya seperti itu. Dan itu umur yang sangat panjang. Kebetulan misalnya yang diceritakan Nabi Nuh adalah orang yang sholih, sehingga ada sebagian sahabat atau umat Nabi Muhammad SAW bertanya-tanya, ya kamu bertanya-tanya begitu. Iya. Tentang umur ya. Begitu juga ya. Ini anak-anak suka seperti itu kalau ditanya ya. Ya kamu bertanya-tanya. Iya, memang ini urusan penting, maka perlu bertanya begitu. Makanya dalam hal kebaikan ini sahabat itu kemudian ngiri istilahnya gitu. Ya Rasulullah, kalau benar umat-umat yang terdahulu itu umurnya sangat panjang dan kemudian mereka mampu melaksanakan kebaikan, begitu banyaknya kebaikan yang dilakukan kan begitu ya. Lah kami ini umurnya pendek sekali, bagaimana bisa menandingi mereka? Jadi dalam hal kompetisi ini ada ngiri boleh ya, kompetisi kebaikan ya. Jadi dalam hal artinya apa namanya itu, berlomba-lomba di dalam hal kebaikan itu ternyata boleh kita mengiri kan ya. Misalnya banyaknya harta boleh kita ngiri selama harta itu oleh orang tersebut dipakai untuk sedekah ya, infak dan sebagainya. Kita boleh ngiri, wah kalau seandainya saya bisa seperti itu ya gitu ya. Nah gitu. Ngiri terhadap orang yang punya ilmu banyak, kemudian bermanfaat bagi orang-orang yang diberikan sebagai ilmu yang nantinya bisa digunakan, manfaatnya bisa dirasakan oleh khalayak, oleh orang lain dan sebagainya dan seterusnya. Wah itu boleh sekali ngiri seperti itu. Sama sahabat ini ngiri dalam hal masalah perolehan nilai ibadah atau kita sebut misalnya pahala gitu ya. Karena memang sangat panjang kemudian digunakan untuk kebaikan. Bagaimana kita bisa menandinginya begitu ya. Kemudian salah satu turunnya ayat ya, surat Al-Qadr ya, yang mana di dalamnya dikatakan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu ya, malam Al-Qadar kemuliaan itu adalah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan ya. 1000 bulan kalau dikalkulasikan bagi kita kurang lebih 83, sekian bulan kan begitu ya. Kalau nggak salah itu 4 bulan mungkin seperti itu ya. Itu kalau satu kali Ramadan kemudian kita bisa apa namanya itu mendapatkan malam Lailatul Qadar tadi, maka disamakan dengan seseorang yang misalnya ibadah sholat di malam itu, sholatnya seperti orang yang telah sholat selama 83 tahun ya. Kalau dia membaca Al-Quran, beribadah yang lain, sama kualitasnya dengan orang yang membaca Al-Quran dan ibadah yang lain itu selama 83 tahun. Itu satu Ramadan ya. Artinya yang di dalamnya pasti ada satu Lailatul Qadarnya begitu. Nah itu makanya kemudian Rasulullah kemudian menyuruh taharrau Lailatul Qadri, carilah malam Lailatul Qadar itu begitu, supaya tadi itu kalau kembali ke awal, supaya kalian bisa mampu menandingi orang-orang yang terdahulu dalam hal kualitas ya, dalam hal kualitas ibadah itu sendiri begitu. Karena kalau Anda mengejar dengan umur yang kita dibatasi hanya 60-70, nggak akan mungkin kan tentunya seperti itu. Loh kenapa? Ya karena ibadahnya orang terdahulu walaupun panjang, satu kebaikan hanya dapatkan satu kebaikan juga, satu pahala. Sedangkan untuk umat Rasulullah minimalnya, makanya nanti saya sampaikan tadi Ramadan untuk sarana memperpanjang umur, salah satunya memang Lailatul Qadri tadi. Tetapi secara umum dalam bulan Ramadan itu sendiri dikatakan al-hasanatu bi asri amsalihha, atau kullu amali ibni Adam yudha'af. Setiap anak Adam amalnya itu dilipat gandakan di bulan Ramadan ini. Al-hasanatu asru amsalihha,
ya satu saja kebaikan dikalikan 10 ila sab'imi'atin di'fin, sampai 700 kebaikan begitu loh. Selama di bulan Ramadan. Selama di bulan Ramadan. Belum tadi yang Lailatul Qadarnya. Jadi kalau begitu memaknai umur bagi kita bukanlah umur yang 60 tahun, 70 tahun, bukan seperti itu panjangnya nampaknya di sini ya. Jadi secara maknawi atau secara hakikat, umur yang panjang adalah ya umur yang seberapapun Allah berikan kepada kita tapi mampu digunakan sebaik-baiknya untuk bisa ya mendapatkan keberkahan dari umur itu sendiri, kemanfaatan, kemudian mampu dioptimalkan untuk berbuat kebaikan seperti itu ya. Jadi dengan demikianlah akhirnya kita nanti mampu ya untuk bisa menandingi umat-umat terdahulu supaya tidak ada keirian tadi itu ya. Keirian jauh sekali kan gitu ya, irian jaya. Supaya kita bisa mengejar begitu ya. Ya, supaya kita bisa mengejar gitu saja. Baik, sementara itu ya. Sementara itu dulu dan jangan lupa Sahabat Rasi untuk Anda bisa bergabung untuk bisa sharing-sharing sekali lagi atau mungkin bertanya-tanya tentang terkait dengan topik kita ataupun mungkin berbeda sedikit tidak masalah sih. Selepas beberapa informasi berikut kita akan kembali lagi masih di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik, Sahabat Rasi, terima kasih dan seputarnya menarik sekali. Kenapa jadi ngobrolin apa tadi, kekenyangan ya? Umur panjang kalau umur panjang tidak bisa dicapai dengan kekenyangan. Apa sih tadi kesimpulan kita obrolan? Ada-ada aja. Ini Pak Warna ingin bergabung dulu, coba kita angkat langsung ya Bapak aja. Oke, siap. Oke. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, begini Ustaz. Ini saya mengambil motivasi dari surat Al-Munafikun ayat 10 dan 11. Oke. Itu usia dan umur itu ada perbedaan. Jadi kalau usia itu sudah ditentukan oleh Allah, seperti misalnya saya nanti dikasih umur tuh 100 tahun. Sekarang ini saya alhamdulillah sudah 73. Nah, jadi tinggal 27 tahun hitungannya. Nanti kalau tambah setahun berarti nanti kurang dari setahun. Nah, tapi kalau umur nanti bisa diperpanjang. Apa yang dikatakan oleh Ustaz tadi kan, kalau kita menjalankan ibadah puasa mendapatkan Lailatul Qadar, nah, kita bertambah 83 tahun. Terus saya misalnya sudah umur 73 tahun ini, saya menjalankan ibadah puasa misalnya sudah 50 kali. Jadi setiap atau dalam 53 tahun itu saya menjalankan puasa dapatkan Lailatul Qadar itu 20 kali, tinggal ngalikan 83 kali 20. Jadi umur saya kan lebih panjang gitu. Ya itu kalau umur bisa dipanjangkan, tapi usia sudah ditentukan oleh Allah. Tinggal kita ngitung aja. Mohon pencerahannya dari surat Al-Munafikun ayat 10 dan 11. Maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warna. Baik. Langsung saja Mbak Maya. Di dalam surat Al-Munafikun di sana disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ayat 11-nya wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Yang kurang lebih artinya wa anfiqu, ya hendaklah engkau menginfakkan, ya menafkahkan itu menginfakkan, maksudnya di sini adalah di jalan Allah, mimma dari apa-apa razaqnakum yang kami telah berikan kepada kalian semuanya, min qabli sebelum ayatiya ahadakumul maut, akan datang kepada kalian itu al maut atau kematian, ya fayaqula, kemudian nanti ya setelah mati, maksudnya seperti itu ya,
setelah mati, sejenak setelah mati, fayaqula rabbi, kemudian berkata kepada Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku, seandainya engkau tangguhkan kematianku, ya, engkau undurkan kematianku ini sebentar saja, maka fa'as-saddaqa, saya akan menjadi orang-orang yang bersedekah atau membenarkan kebenaran, ya, membenarkan perintah-perintah Allah. Dalam hal ini adalah membuktikannya dengan bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan niscaya aku akan menjadi orang-orang yang solih, gitu ya. Orang-orang yang solih ciri-cirinya tentunya beramal solih seperti itu. Nampak di sini ada orang yang nantinya diceritakan oleh Al-Quran dalam surat Al-Munafikun ini menyesal rupanya tatkala dulunya mungkin meremehkan, ya, dia punya sesuatu yang bermanfaat untuk saudaranya tapi dia nggak mau memberikannya, ya. Dia tahu ada orang-orang yang mestinya dia tolong, ya, baik dengan pikiran, tenaga maupun hartanya, tapi dia tahan, nggak mau menolongnya. Nah, seperti itu akhirnya begitu meninggal, sesaat meninggal itu tahu, ya, betapa besarnya nilai atau kualitas daripada sedekah tadi, ya, bersedekah tadi, ya, sehingga akhirnya memohon kepada Allah, kalau seandainya mundur sedikit saja kematianku, nah gitu. Tapi itu sudah berlalu. Kenapa? Karena sudah meninggal orangnya dan nggak mungkin kembali lagi untuk beramal kebaikan, gitu. Ya, salah satu daripada sarana untuk bisa memperpanjang umur kita, bukan usia berarti Bapak, ya, gitu ya, memperpanjang umur kita. Ya, kalau usia tadi ayat ke-11-nya ini, gitu nanti, ya. Nah, salah satunya adalah beramal sholih, ya. Tentunya itu adalah bisa kita cari di musim Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, terutama melihat kelipatan daripada pahala tadi. Nanti insya Allah kita urai sedikit-sedikit, ya. Kenapa dilipat gandakan? Ada beberapa faktornya, ya, yang membuat melipat gandakan dari sisi pelaksanaan itu sendiri nantinya. Kemudian di ayat 11-nya, wala yuakhirullah, sekali-kali tidak akan diundur oleh Allah nafsan, satu jiwa, idza jaa ajaluha, apabila sudah saatnya datang ajal atau sudah tiba kematiannya, seperti itu. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah khabir, maha teliti, maha mengetahui dengan sedetail-detailnya, bima ta'malun, dengan apa-apa yang engkau kerjakan, yang kamu kerjakan. Jadi di sini, ya, bisa mengambil ibrah atau pelajaran bagi kita semuanya. Waktu yang sebentar untuk kita melakukan sesuatu kebaikan, ya, kewajiban-kewajiban ini jumlahnya banyak sekali, waktunya terbatas sekali, sehingga betul-betul kita harus memanage waktu yang ada ini, ya. Seminimal-minimalnya kita cari, ya, secara cerdas bagaimana kita bisa menguraikan umur kita yang usia kita yang terbatas ini menjadi umur yang panjang, ya, menjadi umur yang berkah, begitu, ya, menjadi umur yang terkenang, menjadi orang-orang yang solih oleh masyarakat kita, sehingga mereka pun berdoa, ya, pada kita setiap saat atau setiap tahun, bisa mendoakan kita. Karena apa? Karena terkenang kebaikannya, seperti itu, seperti para pahlawan, begitu. Kemudian orang-orang yang misalnya mewakafkan masjid, ya, mewakafkan tanah, ya, untuk masjid, untuk sekolah, biasanya itu dikenang, ya, karena kebaikannya dan sebagainya. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, itulah salah satu caranya ketika kita ingin memperpanjang umur kita, ya. Sedangkan mempanjang umur itu dengan amal kebaikan, ya, yang pahalanya berlipat ganda, itu kan bisa dilihat dari beberapa segi, ya. Yang pertama ada segi pelaksanaan, ya, nanti saya uraikan setelah ini, ya, mungkin, ya. Kemudian yang kedua dari tempat pelaksanaannya, kemudian dari tata cara pelaksanaannya, ya, kemudian daripada kualitas amal ibadah itu sendiri. Jadi misalnya saja kita dari sisi waktu pelaksanaan, ya, waktu Ramadan berbeda dengan waktu selain Ramadan, begitu kan? Jadi kita cerdas ketika melihat Ramadan, kemudian kita manfaatkan untuk beramal, itu cerdas karena tahu memang ini waktunya yang baik karena dilipat gandakan waktu ini, kan, begitu, dan begitu juga nanti seterusnya, ya. Mungkin itu dulu, ya, kalau ini, ya, jawaban dari Pak berkenan, Warno, ya. Pak Warno. Terima kasih sudah bergabung. Mungkin kita bisa melanjutkan. Baik. Selanjutnya, ikhwati fillah rahimakumullah,
Rasulullah SAW bersabda, ya langsung saja artinya karena memang agak panjang ya Mbak ya. Barang siapa pada bulan Ramadan mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan perbuatan yang baik, maka pahalanya seperti orang yang mengerjakan suatu kewajiban pada bulan lainnya. Dan barang siapa pada bulan itu mengerjakan suatu kewajiban, maka pahalanya seperti orang yang mengerjakan 70 kewajiban pada bulan yang lainnya. Hadis ini riwayat Imam Baihaqi. Begitu juga seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya, agak awal tadi, bahwa setiap anak Adam di bulan Ramadan itu dilipat gandakan, yudha'af gitu ya. Bahkan untuk saum sendiri dikatakan nanti tidak hanya sampai 10 sampai 700 kali kelipatan. Bahkan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Saum itu untukku semata, maka saya sendiri nanti yang akan memberikan pahalanya. Artinya sekali lagi Allah tidak membatasi perkaliannya, artinya tidak terbatas. Iya, memang pahalanya orang-orang yang saum sama seperti pahalanya orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya pahala bagi orang-orang yang sabar itu bighairi hisab gitu, tidak ada hitungan. Bahasa anak sekarang sekali lagi saya sampaikan unlimited gitu loh, nggak berseri uangnya kalau uang gitu ya, tak terbatas begitu, tak terhingga gitu ya. Jadi apa itu bahasa di matematika itu ada tanda 0 dibagi 1 sama dengannya kayak seperti gini ya, ada coret begini ya, artinya tak terhingga begitu ya, gitu ya. Kalau kita 0 keinginan apa saja nggak ada kecuali hanya Allah, ya kan? Atau sebaliknya, maaf saya kebalik ya, Allah kan 1 ya tujuan kita. Ya kita 0 kosong, kita nggak punya tujuan kecuali 1 aja, Allah kan itu ya. 1 dibagi 0 tak terhingga. Tapi kalau kita punya niat lain, ada 2, ada 3, 1 dibagi 2 ya setengah, 1 dibagi 3 sepertiga. Tapi kalau 1 dibagi 0, kita kosong, tidak ada yang lain kecuali ikhlas semata-mata mencari ridho Allah, ya kan? 1 saja Allah tujuan kita, tak terhingga hasilnya begitu. Itu rumus kebaikan dalam melaksanakan amal kebaikan seperti itu memang itu ya. Sehingga waktu yang terbaik pada bulan Ramadan inilah salah satunya untuk kita mengeksplorasi kebaikan diri kita semuanya begitu ya. Dari sisi waktu, yang kedua dari sisi pelaksanaan, ya kan? Dari sisi pelaksanaan orang yang sholat di 3 masjid suci berbeda nilainya. 3 masjid suci itu adalah Masjid Madinah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Rasul bersabda ya, orang yang melaksanakan sholat di masjidku ini, maka itu 1000 kali lebih baik sholat di masjid yang lain gitu loh, kecuali Masjidil Haram, dia lebih baik 100.000 kali dari masjid-masjid yang lain gitu. Itu Allah yang menentukan berdasarkan penguatan dari Rasulullah SAW kan seperti itu. Dari sisi waktu, dari sisi tempat gitu ya, bisa menjadi sesuatu. Sehingga kita kalau cerdas misalnya punya uang sekarang, yang punya kesempatan umroh hari ini senilai dengan haji, yang gitu kan, umroh di waktu Ramadan itu senilai dengan haji begitu loh, yang sempurna tentunya gitu. Dan itu di sana ada beberapa tempat yang memang oleh Allah sendiri yang menetapkan di situ ada keutamaan fadilah gitu. Yang tadi Masjid Nabawi 1000 kali, untuk Masjidil Haram 100.000 kali, kemudian Masjid Al-Aqsa setengah dari Masjid Nabawi, artinya 500 kali lebih baik di Masjid Aqsa itu sendiri gitu ya. Kemudian selain itu ada tata cara pelaksanaan. Jadi ada waktu, ada tempat, kemudian ada tata cara. Misalnya sholat sendiri dibanding sholat berjamaah, maka orang yang cerdas, terutama laki-laki, maaf Mbak ya, ya seorang laki-laki dia tahu bahwa sholat sendiri ya itu boleh atau dianggap menggugurkan kewajiban. Tapi kalau orang mau cerdas, ingin mencari yang banyak, dia pasti ikut berjamaah. Kenapa? Ya karena sholatul jamaah khairum min sholati fadhi min sab'ini wa isrin, kan begitu ya, min sab'i wa isrin gitu. Jadi artinya sholat sendirian itu, sholat berjamaah itu lebih baik 27 derajat gitu daripada sholat sendirian gitu. Sehingga orang yang cerdas pasti akan mengejar seperti itu kan gitu ya. Amal sodakoh ya, bentuk kualitas ini ya, kualitas amal.
Sodakoh hari-hari biasa berbeda dengan sodakoh pada waktu Ramadan. Sodakoh untuk seseorang, untuk keluarga, berbeda dengan sodakoh yang bentuknya itu wakaf. Wakaf tentu amal jariah kan gitu ya. Kalau memang itu bentuknya sebidang tanah, ya sebaiknya memang diwakafkan bentuknya seperti itu, ya. Ataupun uang sekalipun diwakafkan, artinya uang itu untuk pembangunan masjid sehingga menjadi sodakoh jariah, pembangunan sekolah, ya, pembangunan tempat-tempat umum yang memang mohon maaf untuk kebersihan dan sebagainya kan gitu ya, pembangunan jembatan, jalan-jalan yang mana yang memakainya orang-orang yang banyak sekali yang membutuhkan, itu selama dipakai terus mengalir kan gitu ya. Dan itu kita bisa contoh ini Utsman bin Affan yang kurang lebih 1400 tahun yang lalu meninggal. Ya, sekarang itu masih ada wakafnya, tercatat di tanah di perwakafan orang Arab sana, di negeri Arab sana. Jadi secara generasi terus mewakafkan sebidang kebun kurma, dan sekarang itu setiap panen aja kan miliaran setiap panen itu ya hasilnya itu setengahnya untuk fakir miskin dan anak yatim, setengahnya untuk pengelolaan kenegaraan di sana gitu. Sampai sekarang itu wakaf itu terus dikalkulasi, padahal beliau sudah meninggal, nggak tahu apa jadinya di sana, tanah mungkin debu kan gitu. Tapi amalnya terus panjang sekali gitu. Masya Allah, subhanallah ya. Nah, yang seperti itu tadi kita boleh ngiri, ya, seperti itu Mbak kurang lebih. Baik, kita mengejar untuk berada di umur yang sepanjang itu ya, insya Allah. Mudah-mudahan mungkin kalau sampai Ramadan hari ke berapa nih, 14 ya. 14 ini mungkin masih biasa-biasa aja, mungkin saatnya untuk berubah dan mengejar. Baik, jangan kemana-mana sahabat Terasi, masih di Khidmat Ramadan selepas beberapa informasi berikut. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik, saudara Sinemagatan dan seputarnya masih di Khidmat Ramadan bersama Bapak Amrullah, dan Ramadan sarana memperpanjang umur yang bukan usia, begitu kira-kira ya. Baik, mungkin bisa dilanjutkan Bapak. Baik. Alhamdulillah rahimakumullah, sahabat Rasi yang berbahagia. Dengan demikian kita tentu akan berpikir ulang ya dengan masalah umur. Jadi umur bukan sesuatu yang kita lalui dengan sepanjang 60-70 tahun ya. Itu tadi kata Pak Warno, saya sepakat usia gitu ya. Sudah ditentukan al-ajal begitu ya gitu. Tapi umur lebih kepada maknawi ya, maknawi daripada usia itu sendiri. Bagaimana kita mengisi rentang usia tadi? Apakah kita isi dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, ataupun kita isi dengan kedurhakaan atau kemaksiatan kan gitu ya. Maka itu bisa berbalik ya, artinya berlawanan ya 180 derajat ya. Bagi orang yang melakukan kemaksiatan dan kedurhakaan, mungkin ketika 70 tahun diambil oleh Allah, maka tidak ada satupun umur-umurnya yang bermanfaat ya, baik bagi dirinya bahkan orang yang ditinggalnya kan gitu ya, seperti itu. Sehingga tidak ada yang terkenang kecuali keburukannya. Nanti orang membuat atau membuat sumpah serapah ya, senang sekali, untung orang itu sudah diambil sama Allah kan begitu, disyukur-syukurin istilahnya ya. Syukur dalam pengertian yang Indonesia kan syukur kan gitu kan. Mensyukurkan itu kan istilahnya bahasa kita nyedak nih gitu ya, mengutuk sebetulnya gitu ya, mensyukurkan gitu. Kalau syukur beda ya, syukur kan itu ya, bersyukur gitu ya. Nah, tapi orang yang baik dengan usia yang pendek sekalipun, misalnya hanya 40 tahun, 50 tahun, belum genap seperti disabdakan Rasulullah, tapi bila digunakan dengan sebaik-baiknya ya, kemudian dimanfaatkan untuk bisa memberikan manfaat juga sebanyak-banyaknya kepada saudaranya ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, seperti itu. Sebaik-baik manusia ya, itu adalah yang paling bermanfaat kepada manusia lainnya. Apakah itu umurnya panjang atau tidak, usianya panjang atau tidak, enggak masalah. Yang penting dia bermanfaat. Itu menjadi kriteria atau indikasi berumur panjang begitu. Ya, bahkan kalau dia tadi itu sampai bisa beramal jariah, ya, amal yang bisa dikatakan sebagai
tidak terputus-putus gitu ya. Nah, itu dikatakan 3 ya, amal yang tidak terputus. Saya sampaikan sekaligus di sini nanti supaya kita bisa mengejar ke sana. Dikatakan di sana yang pertama adalah apa namanya itu, sodakotun jariyah gitu ya. Sodakoh yang mengalir pahalanya, maksudnya sodakoh itu diberikan tidak tadi itu untuk dikonsumsi sehari 2 hari, tetapi diberikan dalam bentuk bangunan misalnya gitu ya, masjid, sekolah dan sebagainya, itu adalah sodakotun jariyah kan gitu ya. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat gitu ya. Orang yang mencari ilmu ya, orang yang mencari ilmu artinya orang yang ingin ya mendapatkan apa namanya, yang nantinya bisa mempunyai teknik beramal jariah dengan ilmunya tadi gitu ya. Karena hanya orang yang berilmu yang bisa memberikan ilmu kan begitu ya. Maaf ya, saya analogikan, hanya orang yang berduit yang bisa memberikan duit gitu ya. Nah gitu, sama, hanya orang yang berilmu yang bisa memberikan ilmu. Makanya syaratnya untuk bisa berilmu ya mencari ilmu gitu kan, seperti itu. Kemudian setelah berilmu dia mengajarkan kepada orang lain. Nah, dia meninggal tapi orang yang diajar muridnya banyak sekali, kemudian bisa mengamalkan ilmu-ilmu tadi. Selama ilmu itu digunakan dan bermanfaat, maka itu juga akan mengalirkan pahalanya, walaupun dia hanya tinggal tulisan di batu nisan ya. Misalnya Amrullah begitu ya, meninggal tahun 2070 misalnya misalnya gitu ya, masih lama ya gitu, tapi pahalanya terus itu mengalir, dia udah nggak ada gitu yang seperti itu. Nah, gitu. Saya harus insya Allah atau amin atau alhamdulillah ini. Dan yang terakhir adalah meninggalkan anak solih kan gitu ya. Ya dia mau mendoakan orang tuanya. Ciri-ciri anak solehnya tadi yang jelas, dia anak soleh adalah anak yang mengikuti aturan-aturan dalam hidup ini sesuai yang diajarkan di dalam agama kita, agama Islam ini pengertian di kita anak solih kan seperti itu. Artinya kita mendidik anak-anak ya, baik itu ya tentunya anak secara nasab atau anak secara biologis ya yang paling utama gitu, tapi tidak menutup kemungkinan juga anak-anak yang bersifat ideologis tentunya ya, anak didik dan sebagainya gitu, seperti itu kan gitu ya, sehingga menjadikan umurnya panjang karena memang dikenang dalam doa-doanya gitu ya. Kan itu kadang maaf ya saudara kita kan wa khususon ila Bapak Amrullah misalnya sudah meninggal ya waktu tahun 2070 nanti kan gitu misalnya gitu ya. Allahumma firlahu warhamhu kan seperti itu. Terus saja itu, dan kemudian menjadi pahala baginya bagi orang yang meninggalnya, kemudian itu adalah bisa menyamai umur-umur orang yang terdahulu. Itu sebagian kecil ya untuk bisa mencari atau memperpanjang teknik memperpanjang umur. Padahal juga masih ada, tapi kita lihat dari sisi keberadaan kita di bulan Ramadan ini saja ya. Subhanallah. Jadi kita di dalam bulan Ramadan ini sekali lagi saya mengajak kepada diri saya dan Mbak Maya juga para penggemar ataupun sahabat Razi di seluruh Nusantara bahkan mancanegara ya yang mendengar seruan ini tentunya supaya bisa memanfaatkan sisa dari Ramadan yang ada ini ya. Masya Allah masih cukup, masih ada gitu ya. Bahkan Lailatul Qadarnya belum. Kenapa? Karena memang ditangguhkan sampai nanti di tanggal-tanggal akhir ya, 10 hari terakhir, yaitu mulai tanggal 20 Ramadan tentunya, malam 21 dan seterusnya, terutama di malam ganjil kan seperti itu. Kita gunakan sebaik-baiknya. Dan kembali tadi Mbak Maya juga menyampaikan, kalau begitu Ramadan saatnya untuk berpikir ulang dan berubah ya, untuk bisa, iya betul memang, untuk bisa mengambil manfaat yang begitu banyak ini gitu, supaya tidak menyesal ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan mungkin candaan-candaan yang agak berlebih barangkali ya. Semoga ini candaan yang baik dan mengingatkan kita semuanya, dan semoga kita bisa bercanda juga nanti di Yaumul Qiyamah di surga Jannatul Naim. Allahumma amin. Demikian dari saya Mbak, saya kembalikan kepada panjenengan gitu. Terima kasih
kasih Bapak Amirullah sudah hadir di sore kali ini, dan kita tuntaskan untuk khidmat Ramadan dialog interaktif agama untuk kita bisa menambah ilmu dan pengetahuan seputar agama Islam, dan sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya dan lancar untuk puasa hari ini, insyaallah ya. Ketemu lagi di esok hari di acara yang sama. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.